Oke, setelah tadi kita membahas tentang mata sebagai salah satu sistem optik di dalam tubuh kita, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan dengan membahas kaca pembesar atau loupe dalam bahasa Inggris. Kalau teman-teman mau belajar dari luar bisa ditulis sebagai magnifying glass. Nah, apa itu? Ya, udah jelas ya dari katanya, kata kaca pembesar, alat optik yang berguna untuk melihat benda-benda yang kecil. Prinsipnya adalah menggunakan lensa cembung untuk membentuk bayangan benda yang nyata, maya, tegak, dan diperbesar. Pertanyaannya, untuk mendapatkan bayangan yang maya, tegak, diperbesar, di mana saya harus meletakkan benda di depan lensa cembung? Petunjuk, gunakan dalil Esbach. Oke, siapapun yang menjawab menempatkan benda di ruang 1, tanda benar. Oke. Untuk menghasilkan bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperbesar, bayangan harus disimpan di ruang 1 lensa cembung. Ingat dalil Esbach. Sehingga kalau benda disimpan di ruang 1 lensa cembung, bayangannya ada di ruang 4. Nah, kalau bayangan di ruang 4 ada di ruang 4, maka sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Kalau mau lihat simulasinya, bisa dicek di sini. Mana nih? Nah, ini dia. Ini bendanya ya. Oke, saya geser di sini. Kira-kira. Nah, terbentuk nggak? Diperbesar iya, tapi terbalik. Oke, dan letaknya tidak di sini, tapi di belakang. Kalau misalnya mata kita di sini. Misalnya mata saya ada di sebelah kanan layar ya. Kalau saya geser lagi, di sini. Apalagi, pasti akan dihasilkan bayangan yang terbalik. Sementara, kita kalau ngelihat dari kaca pembesar, kita nggak pernah melihat bendanya terbalik. Bendanya, orientasinya tetap. Maka, untuk mendapatkan bayangan dengan sifat seperti itu, hanya bisa diletakkan di sini. Nah, inilah yang kita lihat dari kaca pembesar. Perhatikan, sesuai fungsinya, bayangannya diperbesar, tapi tidak terbalik. Oke, tapi tidak terbalik. Api di atas tetap akan menghasilkan bayangan dengan api yang di atas. Sifat bayangannya adalah tegak. Oke, tapi ini tidak bisa ditangkap oleh layar. Kalau kalian menaruh kertas di belakangnya, kalian nggak akan bisa tuh mendapatkan bayangan ini. Mendapatkan bayangan si lampunya ini. Oke, kita lanjut. Nah, sementara itu, karena perbesaran bayangan terjadi akibat perluasan sudut pengamatan ketika menggunakan loupe, maka perbesarannya termasuk perbesaran angular. Dengan persamaan, M sama dengan beta per alpha, itu tidak lain adalah yang sama saja dengan tangan beta per tangan alpha. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini maksudnya. Ini adalah alpha. Perhatikan bahwa ini bendanya, ini sudut penglihatan kita kalau tidak ada loupe-nya. Oke, jadi ini adalah si alpha itu. Sementara ini, itu adalah keadaan penglihatan ketika kita menggunakan loupe. Nah, karena kita melihatnya dari loupe, maka yang dihitung sebagai sudut penglihatan adalah sudut yang dibentuk di loupe ini. Ini beta. Membandingkan nilai beta dan nilai alpha, itulah yang akan memberi kita besarnya nilai perbesaran angular. Oke. Nah, ada 3 kondisi penggunaan loupe. Oke, ketiga kondisi itu akan saya jelaskan sebentar lagi. Oke. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ada 3 kondisi penggunaan loupe. Kondisi itu bergantung pada kemampuan atau kondisi lensa mata ketika berakomodasi. Kalau begitu, kondisi yang pertama adalah matanya tidak berakomodasi. Artinya, ketika kita melihat menggunakan loupe,
lensa mata kita dalam keadaan rileks. Oke? Untuk sampai ke keadaan tersebut, bayangannya harus terletak pada titik jauh tak terhingga. Kenapa bayangan? Karena yang akan dilihat oleh mata kita itu adalah bayangan. Dan kalau kita mau mata kita melihatnya dalam keadaan rileks atau tidak berakomodasi, bayangannya harus terletak di titik jauh. Nah, karena titik jauh mata normal adalah tak terhingga, makanya bayangannya juga harus terletak pada titik jauh yang nilainya tidak terhingga. Gimana caranya biar bayangannya terletak di titik jauh, terletak pada titik jauh tak terhingga? Letakkan bendanya tepat di titik fokusnya loop. Oke, jadi dari sini kelihatan bahwa S aksen sama dengan tak hingga, S-nya sama dengan F. Oke, ini maksudnya nih. Jadi, bendanya, nih, anggaplah ini si bunga ini bendanya ya, disimpannya tidak lebih jauh, tidak lebih dekat, tapi tepat di F. Hanya dengan menyimpan benda di sinilah, kita bisa mendapatkan bayangan yang letaknya di tak terhingga. Maka, nah, dari gambar sebelumnya, terlihat bahwa tangan beta itu adalah H per S. Tangan beta, nih, tangan adalah depan per samping, H per S. Benar ya? Atau karena S-nya sama dengan F, bisa ditulis sebagai H per F. Oke. Terus, tangan alfa. Nih. Alfanya. Nih, ini alfanya nih. Ini hanya di depan, SN-nya di samping. Tangan alfa adalah depan per samping atau H per SN. Nah, kalau saya substitusi nih, saya dapat bahwa persamaan perbesaran angular loop untuk mata tidak berakomodasi itu adalah SN per F. Dengan SN adalah titik dekat mata normal, dan F itu adalah jarak fokus lensa. Kalau tidak diberitahu, tulis saja SN-nya 25 cm. Oke, sesuai dengan nilai PP. Kalau diberitahu, ya tulis nilai yang diberitahu tadi. Misalnya soalnya bilang titik dekat mata Andi adalah 30 cm. Ya udah, jangan pakai SN sebagai 25. SN-nya jangan pakai 25, tapi pakai yang 30 cm. Dan kalau salah satunya pakai satuan cm, yang lain harus cm. Kalau salah satunya sudah pakai meter, yang lain juga harus pakai meter. Oke? Dua perbesaran berikut akan saya bahas di video berikutnya.